Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya melalui aplikasi yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian saya mengucapkan selamat ya pada kelas 12 SMA Al-Hariyah yang baru naik kelas ya, berarti dari kelas 11 MIA sekarang sudah menuju ke 12 MIA. Nah, ini tingkat terakhir yang mudah-mudahan bisa sampai dengan lulus. Nah, untuk awal akan Bapak berikan sedikit ya profil tentang Bapak ya. Ya, walaupun sebenarnya kita sudah berkenalan ya, tapi Bapak memberikan sedikit tentang profil Bapak, yaitu nama Nurlianto, SSI, itu gelar SSI gelar Sarjana Sains, khusus bidang kimia, tempat tanggal lahir Sukabumi 22 Juni 1982, guru kimia, alamat Bapak di Jalan Kematenan 5 nomor 34, RT 007 006, Kelurahan Semper Timur. Nah, bagi saya yang dekat dengan Kebantenan pasti tahu ya, dekat SDN 07 Semper Timur. Pendidikan yang sudah Bapak lewati, SDN 03 Semper Timur, SMPN 143 Jakarta Utara, SMAN 13 Jakarta Utara, kemudian S1 Kimia 4 Universitas Pajajaran Bandung. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang akan diberikan ya, khusus untuk pelajaran kimia kelas 12 selama 1 semester ke depan. Di sini hanya menjelaskan tentang kompetensi dasar dan materi pokok yang akan diberikan selama pembelajaran 1 semester ke depannya. Yang pertama, kompetensi dasar atau KD 3.1, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Jadi sifat koligatif larutan ini 4 ini yang akan dipelajari khususnya untuk sifat koligatif larutan ya, ditambahkan dengan satu yaitu diagram PT. PT itu pressure atau tekanan, T-nya itu temperatur atau suhu. Nah, jadi untuk yang 3.1 itu menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Tadi yang keempat tadi ditambahkan dengan diagram PT. Ya, penjelasan nanti pas materi berikutnya. Lanjut ke KD 3.2, itu membedakan sifat koligatif larutan, elektrolit, dan sifat larutan non-elektrolit. Jadi sini, karena di sini larutan yang dimaksudkan di sini khusus untuk larutan air. Jadi larutan air itu ada yang elektrolit, ada yang non-elektrolit. Elektrolit itu berarti bisa menghasilkan arus listrik, atau bisa mengalirkan arus listrik. Berarti non-elektrolit itu tidak dapat menghasilkan arus listrik. Ya, nanti akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Lanjut, KD 3.3 menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ya, waktu kelas 10 sudah menjelaskan tentang reaksi apa itu reaksi redoks ya. Nah, sedangkan di sini kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoksnya. Ya, kalau waktu kelas 10 hanya reaksi redoksnya saja, sekarang reaksinya yang akan kita setarakan. Nah, ini materinya ini sebenarnya harus dijelaskan ini ya. Kalau tidak dijelaskan agak sulit. Tapi untuk mengulangi bisa nanti ya. Ada 2 cara yang akan Bapak lakukan. Yang pertama, Bapak akan mencari video tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks. Walaupun tidak dapat ya, Bapak yang akan membuat videonya tersebut. Nanti tinggal lihat mana yang bisa Bapak kerjakan. Lanjut,
KD 3.4 yaitu menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Nah, di sini sel volta, materi sel volta dan potensial sel. Sel volta sebenarnya di pelajaran di SMP ini. Ya. Sini hanya penjelasan tentang lanjutannya, yaitu tentang potensial selnya, cara menghitungnya, dan bahkan ada kegunaannya. Lanjut, 3.5, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Ya. Otomatis ini hanya mempelajari tentang korosi. Nah, korosi itu perkaratan ya, yang paling banyak digunakan di dalam kehidupan itu adalah besi ya, perkaratan besi salah satu contohnya. Ya, sebenarnya perkaratan itu dialami oleh semua logam. Ya, waktu saya di kuliah itu dosennya bilang corrosion is must. Ya, korosi pasti terjadi. Ya. Bahkan semua logam itu pasti akan terjadi korosi ya. Pasti kamu pernah dengar kan ada besi tahan karat. Ya, sebenarnya tahan karatnya itu dia bukan berarti tidak akan berkarat, tapi karatnya terjadi, proses karatannya terjadi lebih lama. Ya, sama seperti emas, ada emas yang 24 karat, ada yang 23 karat, itu perbedaannya hanya waktunya aja. Nah, kalau 24 karat berarti korosinya akan lebih lama lagi dibandingkan dengan yang 23 karat. Ya. Itu akan dijelaskan tentang cara mengatasi biar tidak terjadi korosi, terutama pada logam. Lanjut, KD 3.6 menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Ya. Di sini materi yang dipelajari tentang sel elektrolisis dan hukum Faraday. Ya, elektrolisis itu pemecahan air berdasarkan menggunakan arus listrik. Nanti dihitung berapa hasil yang akan diperolehnya. Kemudian KD 3.7 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. Gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Ya, materi pokoknya, kelimpahan unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan unsur-unsur transisi periode 4. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia unsur-unsur golongan utama periode 3 dan unsur transisi periode 4. Ya. Untuk materi ini kita lihat ya, kalau ada waktu akan dijelaskan atau mungkin akan saya berikan macam soal-soal tentang materi pokok ini. Ya. Jika tidak ada ya kita lewatkan, tergantung waktu yang akan tersedia. Karena untuk materi yang sebelum-sebelumnya itu lumayan banyak gitu ya. Kemudian 3.8 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode 4. Jadi materi pokoknya ekstraksi unsur-unsur halogen, alkali tanah, aluminium, nitrogen, oksigen, belerang, silikon, besi, kromium, tembaga, dan senyawanya. Kemudian manfaat unsur dan senyawa golongan utama periode ketiga dan transisi periode keempat. Nah, ini pun sama seperti yang tadi. Jika ada waktu, paling saya hanya memberikan soal-soal latihan soalnya. Nanti kalian tinggal baca. Kalaupun sudah diberikan buku paket dari sekolah, bisa menggunakan buku paketnya ya sebagai teorinya atau mencari di Google ya, Google Search. Nah, itulah ya pembahasan yang akan pembelajaran materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Berdasarkan dari pengawas sekolah, untuk yang kelas 12 untuk selanjutnya tidak ada UN ya. Walaupun tidak ada UN, tetap masih ada US, ujian sekolah ya. Nah, untuk menghadapi ujian sekolah ini, pembelajaran nanti akan saya bagi menjadi 2. Yang pertama materi yang tadi saya jelaskan, nanti ada penambahan latihan soal UN, ya, walaupun UN yang nggak ada, tapi tetap jadi hanya latihan soal untuk menghadapi US ya. Kemudian soalnya akan sama seperti soal UN ya. Masalahnya siapakah yang membuat nanti soal UN itu?
dari pihak, kalau sebelumnya kan US itu dari soal dari Bapak sendiri yang membuatnya, ya. Kemudian dari UN, dari pemerintah. Tapi untuk soal US belum tahu siapa yang akan membuatnya. Jadi untuk mengantisipasinya, kemungkinan yang tadi saya bilang akan memberikan latihan soal. Ya, soal UN dan US itu sebenarnya hampir sama, hanya yang membuatnya aja yang berbeda. Ya. Jadi selain materi yang saya jelaskan tadi, nanti akan saya diberikan selang-seling ya, atau bergantian antara pembahasan materi semester genap ini, kemudian minggu depannya baru pembahasan untuk yang soal-soal UN ya. Demikian dari Bapak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.